wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang menyatukan bangsa kita yang beragam. Bagaimana bahasa ini berkembang hingga menjadi bahasa nasional? Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama, asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Rumpun bahasa Austronesia terbagi menjadi dua kelompok besar, kelompok Barat dan kelompok Timur. Di kelompok Barat, bahasa Melayu, Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, dan lainnya. Dan di kelompok Timur, bahasa Polinesia, Melanesia, dan Mikronesia. Bahasa Melayu sendiri telah digunakan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sebagai bahasa pengantar, perdagangan, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, yang kedua, perjalanan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Pertama, sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu telah menjadi lingua franca atau bahasa penghubung antar daerah. Selanjutnya, pada masa kolonial Belanda, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengajaran di sekolah-sekolah. Kemudian, pada 28 Oktober 1928, dalam Sumpah Pemuda, bahasa Melayu secara resmi diakui sebagai bahasa persatuan dan mulai dikenal sebagai bahasa Indonesia. Kemudian pada 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Selanjutnya, yang ketiga, peristiwa penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pada tahun 1901, ejaan resmi bahasa Melayu disusun oleh CHA Van op Huijsen. Kemudian 1908, Balai Pustaka mulai menerbitkan buku-buku berbahasa Melayu. Selanjutnya pada tahun 1933, lahir kelompok sastrawan Pujangga Baru dipimpin oleh Sultan Takdir Alis Jabana. Kemudian pada 1938, Kongres Bahasa Indonesia I di Solo untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Kemudian pada tahun 1947, penggunaan ejaan Republik, ejaan Suwandi. Kemudian pada tahun 1972, diresmikannya ejaan yang disempurnakan EYD oleh Presiden Soeharto. Selanjutnya, yang keempat, ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki 4 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai lambang identitas nasional, yang kedua sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, yang ketiga sebagai alat komunikasi nasional, dan yang terakhir sebagai alat pemersatu bangsa. Baik, demikianlah rangkuman singkat tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari bahasa Melayu yang sederhana hingga menjadi bahasa nasional yang kita gunakan pada saat ini. Bahasa Indonesia memiliki perjalanan yang panjang dan penuh perjuangan. Mari kita lestarikan dan kita gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.